Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pelajaran ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu bagi yang belum ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja rukun-rukun, kemudian sunnah-sunnah dalam sholat. Salah satu yang penting adalah bahwa ternyata tasyahud awal, kemudian juga kunut, ini merupakan sunnah ya. Jadi itu bukan termasuk rukun. Walaupun memang diharuskan ya bagi mazhab Syafi'i ya, diharuskan sholat sujud sahwi ketika kita melewatkan duduk antara dua sujud dan juga kunut ya. Ada satu lagi ya yang apa itu ya? Satu lagi yang sunnah itu ada tiga itu. Satu lagi saya kelupaan ya. Tasyahud awal. Oh ya, dan juga oke, jadi kalau sunnah itu ada sebelum dan sesudah dan ketika di dalam sholat ya. Sebelum sholat sunnahnya ada dua, azan dan iqamah. Kemudian ketika sholat sunnahnya ada dua juga, yaitu tasyahud awal dan juga kunut di sholat subuh dan juga di pertengahan kedua bulan Ramadan. Ya, jadi sebaiknya kita kunut ya, apalagi kalau kita bermazhab Syafi'i, karena di sini memang kunut itu dijadikan sunnah yang seharusnya kita kerjakan kalau kita tidak mau sujud sahwi. Maka kalau kita meninggalkan sebaiknya sujud sahwi. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajul fi shalah, yaitu perbedaan-perbedaan yang ada dalam sholat laki-laki dan perempuan. Apa saja bedanya? Fal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Ya, Anda bisa ikut baca juga di layar ya. Perempuan beda dengan laki-laki dalam 5 hal. Farrajul yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu batnahu an fakhizaihi fi ruku' was sujud. Maka laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari perutnya dan menyedikitkan perutnya dari pahanya ketika ruku, wasujud, dan juga ketika sujud. Ya, ini bahasanya bahasa anggota tubuh yang agak sulit saya pahami sendiri ya, maka saya buka-buka kamus dan memang bedanya adalah ketika laki-laki itu kalau sujud dan ruku itu sikunya tidak mengenai perut, dan juga ketika sujud ya, sikunya tidak mengenai perut. Yujafi mirfaqaihi, ya, menjauhkan kedua sikunya dari perutnya, dari samping-samping ini ya, janbaihi, ya, jadi tidak menempel ke badan, sikunya tidak menempel ke badan ketika ruku dan sujud. Nah, ini bedanya. Ini laki-laki ya, laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki sebaiknya sikutnya menjauhi perut dan juga paha ketika kita ruku dan sujud. Nah, ini ada penjelasannya. Di sini farrajul yujafi ayyarfa mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki mengangkat kedua sikunya dari kedua sisi kiri kanan. Wa yuqillu ayyarfa batnahu an fakhizaihi, dan mengangkat perutnya dari pahanya firuku was sujud. Jadi Jadi antara paha dan perut tidak menempel begitu ya. Nah, wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan membaca dengan lantang, dengan bersuara di tempat-tempat bersuara. Maksudnya ini di sholat maghrib dan isya dan subuh ya. Itu kalau laki-laki membaca ayat-ayat Al-Fatihah dan surat-surat dengan jahar, dengan bersuara. Wa izana bahu syai'un fi shalah sabbah.
Dan apabila imam melakukan kesalahan dan kita ingin memperbaiki, maka kita bertasbih. Sabbah. Wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatayhi. Dan aurat laki-laki apa yang ada di antara pusarnya dan juga kedua lututnya. Wal mar'ah tadum ba'daha ila ba'd wa takhfidu sautaha bi hadratir rijal al-ajanib. Sedangkan perempuan tadum ba'daha ila ba'd itu saling bersatu antara satu dengan lainnya. Ini maknanya nanti kita bahas lagi di penjelasan ya. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijal al-ajanib. Dan merendahkan suaranya ketika ada laki-laki asing. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat. Dan jika ingin membetulkan gerakan atau membetulkan imam, maka dia menepuk apa? Nanti ya kita bahas. Wa jami'u badanil hurra auratun fi shalah illa wajhaha wa kaffaiha. Dan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini pembahasannya. Wa yajhar fi mawdi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'i. Wa izanna bahu ay asabahu syai'un fi shalah sabbah fayaqul subhanallah. Nah, laki-laki ketika dia membetulkan bacaan maka dia membaca subhanallah because di zikri faqat untuk bertujuan berzikir au ma'al alam. Ya, jadi perlu Anda ketahui bahwa setelah membaca tasbih ya, setelah membaca tasbih dan membenarkan itu boleh memberitahu ya. Boleh memberitahu kesalahan imam. Nah, au atlaq atau boleh juga tidak memberitahu ya. Lam tabtul salatuhu awil alam faqat batalat. Ya, jadi ketika Anda ingin membetulkan imam ya, ketika Anda ingin membetulkan imam, Anda berzikir dulu subhanallah baru Anda betulkan. Nah, kalau Anda betulkan langsung tanpa bertasbih itu Anda batal sholatnya. Tapi kalau Anda bertasbih kemudian Anda kasih tahu ya, walaupun dengan bahasa yang jelas ya, mungkin bahasa Indonesia gitu ya, itu tidak batal. Tetapi kalau ngasih tahu aja tanpa tasbih itu jadinya batal. Nah, boleh juga bertasbih saja, tidak memberitahu itu boleh juga. Wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki antara pusar dan kedua dengkulnya. Amahuma falaisa minal aurah la ma fawqahuma. Nah, sedangkan keduanya maka bukan termasuk aurat, la ma fawqahuma, tetapi tidak yang di atasnya. Ya, jadi kalau di sini penjelasannya berarti antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Berarti pusar dan lutut sendiri itu bukan aurat. Nah, ini berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang Indonesia ya. Kita menganggap lutut ini juga aurat, tetapi di penjelasan Fathul Qorib ini lutut dan pusar bukan aurat, tetapi apa yang di antara keduanya itulah aurat. Nah, maka saya waktu di Mesir itu kadang nemu orang itu sholat pakai celana pendek ya. Tapi celananya ya ini sampai paha gitu ya. Itu kalau di Indonesia kita nggak nemukan ya, tapi di sana karena mereka memahami ini gitu ya. Jadi dengkul itu bagi mereka bukan aurat karena memang antara dengkul dan pusar, maka dengkul sendiri bukan aurat. Tapi ya alangkah bagusnya ya ditutup ya. Itu lebih bagus lagi. Wal mar'ah tukhalifur rajul fi al-khamsi al-mazkurah, dan perempuan berbeda dengan laki-laki di 5 hal yang sudah disebutkan. Fa innaha tadumu ba'daha ila ba'd. Ya, jadi perempuan itu menempelkan sebagian badannya kepada sebagian yang lain. Apa yang dimaksud? Fatul siku batnaha bi fakhizaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Maka perempuan itu menempelkan perutnya dengan pahanya ketika ruku. Ya, jadi walaupun itu tidak mutlak ya. Tetapi memang perempuan menempelkan ininya tangannya ya ke perutnya dan juga ke pahanya ketika ruku dan sujud. Jadi kalau laki-laki itu tangannya membentang ya dalam rukunya, itu juga sikutnya tidak menyentuh
tidak menyentuh perut, maka kalau perempuan itu disentuh. Ya, jadi tangannya menempel kepada badannya ketika ruku dan sujud. Termasuk ketika sujud itu tangannya tidak membentang tetapi menempel kepada sisi-sisi perut kiri kanan. Ya, ini membedakan antara sujud laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Wa takhfidu sautaha in salat bihadrat rijal al-ajanib, dan merendahkan suaranya apabila dia sholat di tengah-tengah laki-laki asing. Wa in salat munfarida anhum jaharat, tetapi kalau sholat sendiri boleh perempuan itu menjelaskan suaranya, menggunakan suara yang lantang ketika sholat ya, ketika bacaan Al-Fatihah maupun surat-surat setelah Al-Fatihah. Wa izana bahsyai fi shalah saffaqat bidarbil yumna ala zuhri al-yusra. Nah, kalau perempuan mau membenarkan imam ya, maka dia saffaqat, memukul atau menepuk apa? Dengan memukulkan tangan kanan ke atas bahu atau pundak kiri. Ya, jadi gini. Gitu ya. Nah, falau dorobat batnan bebatnin biqasdil labi walau qalilan ma'il tahrim batulat sholatuha. Tetapi kalau dia memukulkan perut dengan perut ya, dengan tujuan bermain bercanda, maka sholatnya batal. Wal khunsa kal mar'ah, dan di dalam masalah ini banci diperlakukan seperti perempuan ya. Jami' badanil mar'ah al-hurrah aurah illa wajhaha wa kaffaiha, dan semua anggota tubuh perempuan yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Nah, dalam hal ini di zaman sekarang ini tidak ada perbudakan, maka semua perempuan disamakan. Wa hazi auratuha fi shalah, dan ini adalah auratnya di dalam salat. Amma kharija sholati fa auratuha jami' badaniha, sedangkan di luar salat maka auratnya seluruh tubuhnya. Wa ammal amma karrajul fi shalah. Ya, kalau di dalam keterangan ini perempuan, budak perempuan itu seperti laki-laki di dalam sholat. Ya, termasuk berarti juga auratnya ya. Oke, saya masuk ke fal amma karrajul fi shalah fatakun auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Ya, jadi kalau perempuan berarti juga perempuan budak ya. Itu auratnya antara pusar dan dengkul dan lutut. Ya, tapi zaman sekarang sudah tidak ada ya, semua sudah merdeka, tidak ada lagi perbudakan. Kesepakatan ulama, perbudakan sudah dihapus, maka saat ini semua perempuan auratnya mencakup seluruh badan. Faslun fi mubtilatis shalah. Ini subbab tentang hal-hal yang membatalkan salat. Walladzi yubtilus shalah 11 syai'. Ini penting sekali ya. Saya pindah posisi karena banyak anak-anak lagi main ya. Nah, dan yang membatalkan sholat itu ada 11 macam. Al-kalam al-amdu, berkata dengan sengaja. Wal-amalul katsir al-mutawali, dan melakukan banyak pekerjaan secara beruntun. Wal hadas, dan mengeluarkan hadas, baik itu pipis atau kentut atau buang air ya, atau buang air besar. Wa hudutsu an-najasah, dan terkena najis. Wan kisyafu al-aurah, dan terbukanya aurat. Oke. Ini jelas ya. Jadi ketika kita berbicara secara sengaja kemudian melakukan pekerjaan ya, ketika sedang sholat secara beruntun maka batal. Kalau kita hadas, terkena najis dan juga tersingkap aurat itu batal. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita sholat ya dengan baju pendek, ya kadang saya pribadi mengalami ya, itu kadang terbuka dari belakang, di atas pinggang itu ya. Nah itu gimana ya, itu batal ya, karena tersingkap aurat. Maka sebisa mungkin ketika kita jadi imam ya pakai pakaian yang panjang, apalagi kalau jadi imam kan sendiri juga harus. Nah kalau itu terjadi maka sebaiknya diulang ya. Atau kalau Anda jadi imamnya kelihatan belakangnya, ya itu Anda sudah tahu berarti dia batal. Maka Anda sebaiknya sholat lagi dan kasih tahu imam tersebut ya. Fasun fi adadi mubtilatis shalah. Walladhi yubtilus shalah 11 syai'an al-kalam wal amdu
as-salihu li khitabil adamiyyin sawa tata'allaqa bi maslahatis shalah aw la. Nah, ini berbicara dengan sengaja. Ini di luar dari memberitahu kesalahan tadi ya yang sudah saya sebutkan. Boleh memberitahu kesalahan tetapi dengan tasbih dan karena ada kondisi tertentu darurat ya. Tapi kalau ini dengan sengaja, sama saja apakah maksudnya itu dalam berkaitan dengan sholat atau tidak, ini tidak boleh. Kecuali kalau memang imamnya sedang ingin dikasih tahu ya tentang kesalahan dalam sholat. Wal amal al-kasir al-mutawali, melakukan kerjaan berturut-turut, kasalasi khutuwat, seperti 3 langkah, amdan kana zalika aw sahwan, sengaja atau lupa, amal-amal al-qalil fala tabtulu as-shalah bihi. Sedangkan pekerjaan yang sedikit maka tidak membatalkan sholat. Nah, bagaimana dengan menggaruk ya? Menggaruk kalau saya pribadi saya bisa mengartikan bahwa ini bukan pekerjaan yang besar, tapi pekerjaan yang kecil. Kita kan hanya menggaruk dan itu juga termasuk kondisi yang memberatkan kalau kita tidak garuk kan. Maka kita bisa menggunakan kaidah inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Karena sulit kita menahan ya berarti di situ ada keringanan ya. Tapi kalau pekerjaan yang berat ya seperti Anda mungkin ngobrol, Anda mungkin pindah posisi tanpa ada yang mendorong ya, atau dengan sengaja bermain-main, maka itu ya jadi batal. Wahudusun najasa ya, terkena najis, hadas kecil dan besar, wahudusun najasa wallati yughfa anha wal waqa ala saubihi najasatun yabisa fanafadha saubahu halan lam tabtul salatuh. Ya, ini yang dimaafkan apabila terkena najis yang kering kemudian dia buang secara langsung, itu dimaafkan, tidak batal sholatnya. Karena memang kalau kering itu dia tidak memindahkan najis ya. Najis itu berpindah ketika dia basah. Kalau kering ya terkena itu biasanya tidak berpindah bau, tidak berpindah aroma. Tapi ya kalau mau lebih tenang ya sholat lagi ya. Wan kisyaful aura amdan, tersingkapnya aurat dengan sengaja. Oh, ini dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak apa-apa, bisa jadi ya. Fa'in kasyafaha ar-riyah fasataroha fil hal, dan jika tersingkap oleh angin dan ditutup secara langsung fil hal lam tabatul sholatu, maka tidak batal sholatnya. Oh gitu ya. Berarti kalau Anda nggak sengaja Anda tutup langsung, itu bisa jadi tidak batal ya. Tapi lebih amannya ya sholat diulang. Wa taghyir an-niyah, dan perubahan niat ini juga menjadi batal. Wastidbarul qiblah, dan membalik badan dari kiblat. Wal aklu, dan makan. Wasyurbu, dan minum. Wal qahqahah wariddah. Ini qahqahah kayaknya batuk ya. Wariddah, dan juga murtad jadi batal juga. Oke, ini kita baca penjelasannya dulu ya. Wa taghyirun niyah ka yanwiya al-khuruj minas shalah, dia berniat keluar dari salat. Nah, misalkan ada suatu hal mendadak darurat, ya sudah batal ya. Wastidbarul qiblah ka yaj'alaha khalfa dhahri, seperti membalik badan membelakangi kiblat, itu juga batal. Wal aqlu wasyarab kasiran kanal ma'kul wal mashyub au qalilan illa yakuna syakhsu fi hadhihi surah jahilan tahrim zalik. Kecuali dia tidak menyadari, tidak tahu bahwa itu tidak boleh, maka itu batal ya. Meskipun makannya sedikit, minumnya sedikit. Nah, maka ketika kita mau sholat ya baiknya kumur-kumur dikeluarkan semua isi yang ada di mulut supaya tidak tertelan. Karena di sini keterangannya sedikit atau banyak itu dianggap batal. Kecuali kita tidak tahu ya. Wal qahqahatu wa minhum man yu'abbiru anha bid-dhahak. Ya, qahqahah di sini diartikan sebagai tertawa ya. Nah, terkekeh-kekeh berarti tertawa dengan tawa yang besar. Waridda wahya qatnul islam biqaulin aw fi'lin, atau keluar dari Islam, ridda. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu ya untuk di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.